Satu. Nama saya Kevin Marusif, nomor absen 17. Nama saya Sabrina Ardiani dari nomor absen 31. Nama saya Tim Farida dari absen 3. Nama saya Nurul Fusla dari absen 23. Nama saya Arina Eka Saputri dari absen 5. Nama saya Tiana Stella dari absen 15. Nama saya Ria Widiwati dari absen 29. Nama saya Aura Isaswa dari absen. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan pengertian dari sel kota. Sel kota adalah suatu jenis sel elektrokimia yang mampu mengubah energi kimia menjadi energi listrik. Nah, melalui reaksi redoks yang berlangsung secara spontan, sel kota dinamai berdasarkan dua ilmuwan ternama. Yang pertama itu ada Luigi Galvani dan Alessandro Guspes Volta yang berkontribusi besar dalam pengembangan konsep dan aplikasi dari sel elektronik kimia ini. Oleh sebab itu, sel Volta juga dikenal sebagai sel Galvani. Jadi di sini saya akan menerangkan pengertian dari sel kota. Nah, tadi di awal kita udah dijelaskan yang bentuk Luigi Galvani. Sekarang yang kedua kita akan membahas tentang Alessandro Volta. Jadi ilmuwan yang kedua ini Alessandro Volta. Nah, Alessandro Volta ini adalah ilmuwan yang berasal dari Italia. Dia pertama kali mempelajari reaksi elektrokimia pada tahun 1796. Di percobaannya ini, dia membuat alat berupa alat perak dan alat seng. Jadi di sini alat perak dan alat seng. Di mana kedua alat ini dihubungkan ke larutan elektrolis garam. Nah, alat itu menunjukkan reaksi elektrokimia yang dapat menghasilkan arus listrik melalui reaksi redoks. Dan percobaannya ini kemudian menjadi baterai pertama yang menghasilkan energi listrik sepanjang sejarah peradaban manusia. Oke, selanjutnya ada prinsip kerja sel kota. Prinsip kerja sel kota yang pertama dapat memisahkan dua bagian prinsip kerja sel kota yang pertama adalah dapat memisahkan dua bagian reaksi redoks, yaitu anoda dan setengah reaksi reduksi di katoda. Yang kedua itu ada elektron yang bervibrasi berasal dari elektroda logam. Yang ketiga, saat melepaskan elektron logam teroksidasi. Yang keempat, setelah memukul elektron logam tereduksi. Yang kelima, selama reaksi redoks.
yang berfungsi untuk menentukan misalnya energi potensial. Voltmeter itu dapat digunakan untuk mengukur potensial atau tegangan sel elektrokimia. Yang selanjutnya itu ada beberapa hal yang perlu diketahui tentang voltmeter. Yang pertama itu voltmeter memiliki terminal positif dan negatif. Dan yang kedua, kabel merah dihubungkan ke terminal positif dan kabel hitam dihubungkan ke terminal negatif. Yang ketiga itu, voltmeter ideal memiliki resistansi tak terhingga sehingga tidak mengalirkan arus apapun dalam sistem. Selanjutnya saya akan menjelaskan jembatan garam. Dan di dalam rangkaian ini jembatan garam itu terletak di bagian ini. Nah, fungsi dari jembatan garam itu untuk menjaga kenetralan muatan listrik pada larutan. Nah, jembatan garam itu sangat penting dalam sebuah sel karena jika tidak ada jembatan garam, dia akan mempercepat reaksi. Apabila tidak ada jembatan garam, larutan dalam suatu sel itu akan mengumpul pada muatan negatif. Kemudian juga larutan lainnya akan mengumpul pada muatan positif, sehingga mengganggu produksi listrik yang akan dilakukan. Terima kasih. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagian anoda. Dalam bagian ini anoda adalah Zn. Nah, komponen ini adalah tank atau Zn yang menjadi tempat terjadinya reaksi oksidasi. Kalau dijelaskan, tugas anoda itu memberikan elektron. Saat ada arus listrik mengalir, anoda akan melepaskan elektron. Elektron ini seperti partikel kecil yang membawa arus energi listrik. Terus yang kedua juga tugasnya mengalami oksidasi. Saat melepaskan elektron, anoda mengalami proses yang disebut oksidasi. Ini artinya anoda seperti kehilangan sesuatu elektron. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang reaksi katoda. Katoda adalah elektroda tempat terjadinya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang reaksi katoda. Katoda adalah elektroda tempat terjadinya reaksi reduksi. Dalam sel kotak, katoda memiliki muatan positif. Logam yang sering digunakan sebagai katoda adalah tembaga Cu. Apa tugas katoda? Yaitu menerima elektron. Saat ada arus listrik mengalir, katoda akan menerima elektron yang dilepas oleh anoda. Elektron ini seperti hadiah kecil yang membuat katoda jadi lebih negatif. Jadi sekarang di sini saya akan menjelaskan mengenai rangkaian sel volta yang menggunakan larutan ZnSO4 dan larutan CuSO4. Di sini ZnSO4 digunakan sebagai sumber listrik, di mana Zn diubah menjadi Zn2+ dan 2 elektron. Dan di sini 2 elektron itu bergerak melalui rangkaian ini melewati lampu sebagai indikator, di mana lampu ini akan menyala jika berhasil, dan elektron yang melewati itu akan masuk ke dalam larutan CuSO4. Dan di sini pun Cu akan menerima elektron menjadi Cu2+ dan 2 elektron menjadi Cu. Di sini ada batang garam atau jembatan garam digunakan sebagai penetralisir dari 2 larutan, karena di sini terjadi penumpukan muatan positif, sehingga jika terlalu banyak muatan positif, larutan ini akan tidak bekerja. Dan di sini jembatan garam digunakan untuk netralisir karena NaCl dapat melepas muatan negatif. Dan di sini pun terjadi yang sama, namun di sini terjadi penumpukan muatan negatif, dan di sini jembatan garam digunakan untuk menetralkan dengan melepas muatan positif. Dan jadi nanti hasil dari reaksi ini dapat dilihat, batang Zn ini atau seng akan menipis, sedangkan batang Cu akan menebal, dan itu pun dapat mengindikasikan bahwa reaksi tersebut sudah selesai dan lampu pun akan mati. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kegunaannya dalam kehidupan sehari-hari, yaitu ada baterai. Nah, dalam kehidupan sehari-hari arus listrik sangat diperlukan, namun kita tentu tidak bisa selalu bergantung terhadap listrik dan dari sumber pembangkit. Tidak mungkin kita selalu menyalakan benda elektronik dengan menyambungkan kabel ke sumber listrik. Ada kalanya kita menggunakan benda elektronik tanpa menyambungkan kabel, maka terciptalah baterai. Baterai itu ternyata salah satu kegunaan dari sel volta. Nah, kenapa baterai ini sering digunakan dan sering disebut dengan sel kering atau sel lekase? Kenapa dikatakan sel kering? Karena penggunaan air di baterai ini sangat dibatasi.
Zn menjadi Zn2+ ditambah 2 elektron. Yang untuk katodenya ada 2 MnO 2 ditambah 2 NH4+ ditambah 2 elektron menjadi Mn2O3 ditambah 2 NH 2 NH3 ditambah H2O. Nah, selanjutnya adalah aki. Aki atau akumulator, salah satu penerapan sel volta dalam kehidupan sehari-hari yang sering ditemukan pada kendaraan bermotor. Aki mampu mengubah tenaga kimia menjadi tenaga listrik. Aki merupakan contoh sel volta yang bersifat reversibel, yaitu hasil reaksi dapat diubah menjadi zat semula, biasa disebut reaksi bolak-balik. Pada sel aki ini ada istilah isi ulang. Jadi kalau energinya lemah bisa diisi ulang. Aki dapat diisi ulang dan tidak membutuhkan jembatan garam. Aki termasuk elemen sekunder. Susunan sel aki itu ada anoda Pb, katoda PbO2, elektrolit H2SO4 30% dan potensialnya 2 volt. Reaksi pengosongan aki yaitu anodanya ditambah HSO4 menjadi PbSO4 ditambah H+ tambah 2 elektron. Katodenya itu PbO2 ditambah HSO4 ditambah 3 tambah elektron. Saya ingin menjelaskan tentang fuel cell. Fuel cell adalah suatu perangkat konversi energi yang bekerja seperti baterai, di mana keduanya menghasilkan listrik dari proses reaksi elektrokimia, baik fuel cell maupun baterai, mengubah energi kimia menjadi energi listrik. Selama proses reaksi berlangsung, juga menghasilkan energi lain dalam bentuk kalor. Contoh susunan fuel cell disajikan di mana hidrogen akan bereaksi dengan oksigen dengan bantuan katalis untuk menghasilkan muatan listrik. Di sini ada soal yaitu suatu sel volta terdiri dari elektroda nikel dicelupkan ke dalam larutan NiSO4 1M dan elektroda tembaga dicelupkan ke dalam CuSO4 1M. Jika Cu2+ ditambah 2 elektron menjadi Cu, energi potensial selnya itu 0,34 volta. Lalu Ni2+ ditambah 2 elektron menjadi Ni, potensial selnya itu min 0,25 volta. Kita disuruh mencari reaksi sel yang terjadi dan energi potensial selnya. Mencari mana yang katoda yaitu yang melakukan reduksi dan mana yang anoda yaitu yang melakukan oksidasi. Jadi yang reduksi itu katoda itu lalu anodanya itu yang melakukan oksidasi itu ada Ni menjadi Ni2+ tambah 2. Maka reaksi selnya itu menjadi
rumus dengan energi potensial selnya itu bisa dituliskan energi potensial katoda dikurang energi potensial anoda. Ini masukkan yang ini, yang 0,34 volta dikurang 0,25, maka hasilnya 0,59. Jadi di sini ada contoh soal sel volta disusun dari elektroda karbon dalam peralatan F plus sebagai anoda dan elektroda hidrogen standar sebagai katode. Penulisan lambang yang tepat untuk sel ini dari Saatnya jam 4 C garis vertikal 1 FE min It's time to begin the plus 2 broadcast. FE 3 plus garis vertikal H plus jadi 1 PT. Jadi di sini ada rumusannya. Maju dulu. Di sini anodanya itu min ya FE plus 2 sama dengan jadi FE 3 plus E min 3 E min 3 min dong katode plus 2H plus sama si plus tambah 2H plus sama dengan 2 FE 3 plus H2. Ini notasi sel anode garis vertikal ion vertikal 2 dan vertikal katode. Di sini CS C-nya doang FE 2 plus vertikal 1 garis 3 vertikal 2 H 1 vertikal H2 vertikal 1 dan PT. Sekian, terima kasih. Halo, selamat siang. Nama saya Bima Cika Sempro dan kali ini saya akan menjelaskan tentang contoh soal yang ketiga. Dan di sini diketahui Ag plus elektron menjadi Ag dengan energi potensialnya plus 0,80 volt. Dan yang kedua, Cu2 plus ditambah 2 elektron menjadi Cu dengan energi potensialnya yaitu 0,34. Dan pertanyaannya adalah apa diagramnya dan energi potensial selnya dan reaksinya. Mari kita jawab yang diagram terlebih dahulu. Dapat rumusnya seperti ini. Nah, jadi A-nya ini adalah senyawa anion dan anoda, sedangkan B-nya ini adalah katoda. Dan yang kita dapat di sini adalah anoda dari reaksi di atas adalah Cu. Mari kita tulis Cu, dan yang di sini adalah zat anoda yang mengalami oksidasi. Jadinya kita taruh di sini Cu2+. Dan garis 2 ini adalah jembatan garam. Selanjutnya kita cari yang B pangkat Y. B pangkat Y ini adalah zat katoda yang mengalami reduksi. Jadi ya kita tulis Ag plus Ag. Nah, jadi ini adalah diagramnya. Nah, selanjutnya kita lihat ke energi potensial sel. Energi potensial sel rumusnya adalah energi potensial katoda dikurang energi potensial anoda. Kita ketahui katodanya adalah Ag dengan energi potensialnya 0,8 plus 0,8 volt dikurang anodanya yaitu 0,34 plus 0,34, jadinya 0,34 volt. Nah, hasilnya adalah 0,46 volt. Nah, ini adalah energi potensial selnya. Selanjutnya yang terakhir adalah reaksinya. Kita tulis dulu reaksi katoda atau reduksi 2Ag plus ditambah 2 elektromin menjadi 2Ag.
Nah, yang anodanya Cu menjadi Cu2 plus ditambah 2 elektron. Nah, jadi reaksinya ini jatuhnya ditambahin doang menjadi reaksi misalnya jadinya Cu ditambah 2 Ag plus menjadi Cu2 plus tambah 2 Ag. Jadi dan energi potensialnya adalah 0,46. Jadi sekian contoh soal dari kelompok kami. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.